2, 1, 0. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Coba KM pimpin doa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat mengetahui denah rumah, dapat menyebutkan lingkungan geografis rumahnya dengan jelas, dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan benar, dapat membandingkan pecahan uang secara cermat, dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat, serta dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Dengan bimbingan orang tua kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada pada video ini. Anak-anak, di sini kita akan membahas tentang kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya ibu. Tentunya kalian tahu ya anak-anak, mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita tahu jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati denah letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi. Di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Anak-anak pasti pernah melihat uang Rp1.000 ya. Nah, uang itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada uang kertas dan ada uang logam. Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam ya. Uang logam paling kecil nilainya Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi, untuk uang logam ini, anak-anak harus ketahui bahwa uang yang paling kecil saat ini masih beredar adalah Rp100. Dan yang paling besar adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp100. Jika kalian akan menuliskan uang Rp100, cara menuliskannya seperti ini anak-anak. Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar uang berikutnya adalah Rp200. Jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Uang logam berikutnya adalah Rp500. Jika ditulis Rp 500,00 dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah Rp1.000. Ini nilainya paling besar di antara nilai uang logam lainnya. Jika ditulis itu Rp 1.000,00 dibacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Membandingkan pecahan uang. Kita akan membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada gambar pecahan uang logam. Pecahan uang logamnya adalah 1000. Yang kedua adalah 500.
Sekarang kita bandingkan itu. Bisa diberi kata lebih dari atau lebih banyak, kurang dari atau lebih sedikit. Nah, 1000 itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka kita bisa simpulkan 1000 rupiah nilainya lebih besar dari 500 rupiah. Contoh berikutnya adalah ada uang 200 rupiah dan uang 500 rupiah. Jika dibandingkan uang 200 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 500? Ya, lebih kecil. Maka kita bisa simpulkan 200 rupiah itu lebih kecil dari 500 rupiah. Bagaimana cara mengurutkan pecahan uang? Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita mau mengurutkan pecahan uang dari nilainya. Di sini, Ibu mempunyai gambar 3 pecahan uang logam, yaitu uang 200, 100, dan 500. Nah, kita akan urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana nih anak-anak nilai uangnya yang paling kecil? Ya, yang paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Setelah 100 rupiah berapa ya? Ya, 200 rupiah. Dan yang paling besar adalah 500 rupiah. Jika diurutkan dari nilai uang yang paling besar adalah, ya, yang paling besar adalah 500 rupiah. Setelah 500 rupiah, 200 rupiah. Setelah 200 rupiah, 100 rupiah. Nah, itu tadi cara mengurutkan pecahan uang. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan setiap waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini kalian bisa belajar irama dan birama dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, itu kalian berarti harus tepuk tangan. Untuk K, itu hentak kaki. Jadi nanti kalian kalau TKK berarti tepuk, hentak kaki, hentak kaki. Tetapi kalau KTT, hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kalian akan belajar tentang irama dan birama.